Shalom buat Bu Novel dan juga teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Clara dari kelas 11 IPA dan saya akan menjelaskan mengenai my worship journey. So, di sini aku project sumatifnya itu berupa sebuah karya atau sebuah project dan bukan PPT. Nah, aku bakal jelasin aja nih apa sih yang menjadi worship journey-nya aku di materi kali ini atau tema The Sacrifice of Worship. Oke, jadi langsung kita next aja ya. Nah, pada bagian apa itu makna ibadah, nih di sini aku punya 2 kertas dan aku bakal bacain. Yang pertama itu yang sebelum pembelajaran. Nah, makna ibadah sebelum pembelajaran itu menurut aku ya seperti pada umumnya, yaitu menyembah Allah, terus kedekatan kita sama Allah dan juga lainnya ya. Sebatas kita menyembah Tuhan gitu. Tapi ternyata setelah pembelajaran aku menyadari kalau sebenarnya ibadah itu memang sih harus menyembah Tuhan, cuma kita juga ada sebuah pengorbanan di dalamnya. Contohnya apa aja sih? Nah, nanti aku bakal kasih lihat ke kalian apa aja kira-kira kendala, faktor, pengorbanan dan segalanya yang termasuk dari si pengorbanannya ini atau the sacrifice of first. Oke, jadi yang kedua ada peran Roh Kudus selama worship journey-nya aku nih. Nih, yang pertama itu ada menjadi reminder aku, tentunya iman kita sebagai orang Kristen itu sebagai reminder kan, sebagai pengingat aja kalau misalkan aku udah jauh dari Tuhan atau mungkin aku udah lupa nih sama Tuhan. Pasti peran Roh Kudus itu ngingetin aku kayak, ayo yuk kita doa, ayo yuk kita dengar firman Tuhan, karena memang kita juga sebagai orang Kristen kan juga butuh tentang makan rohani juga kan, bukan cuma tentang jasmani doang. Nah, makanya itu Roh Kudus itu sebagai reminder aku untuk sehari-hari dan itu sangat membantu banget buat aku, karena mungkin tanpa Roh Kudus juga aku udah lupa sama Tuhan, karena memang belakangan ini aku jauh sama Tuhan. Nah, kemudian yang kedua itu teman setia. Kayak udah aku bilang, Roh Kudus tuh benerin nemenin aku gitu setiap hari. Nah, pokoknya peran Roh Kudus ini sangat berperan penting lah dalam hidup aku, karena dari Roh Kudus juga ya itu aku bisa cerita, aku bisa sharing sama Tuhan juga lebih dekat karena adanya Roh Kudus juga kan yang ngingetin aku. Terus yang terakhir itu menjadi iman dan juga pengharapan. Artinya apa sih? Nah, iman sama pengharapan kan ini kan berhubungan ya. Kalau ada iman pasti ada pengharapan gitu. Kayak yang udah aku bilang, sebenarnya dari 3 poin ini tuh berhubungan banget semuanya. Nah, di sini kan aku bilang jadi reminder. Nah, di sini berarti Roh Kudus itu berperan untuk meningkatkan iman aku juga secara langsung, karena tanpa adanya Roh Kudus yang tadi aku udah bilang, mungkin aku udah lupa sama Tuhan. Jadi itu meningkatkan iman aku kepada Tuhan, kepercayaan aku sama Tuhan. Jadinya aku lebih ingat buat doa, lebih ingat buat baca firman, lebih ingat biar doanya itu nggak sekedar rutinitas doang. Nah, karena ada Roh Kudus juga yang nemenin aku pada setiap harinya, aku juga ngerasa aku tuh kalau dalam masa sulit itu aku ada pengharapan gitu. Jadi aku tuh kadang memang manusia bisa menyerah, tapi kadang adanya peran Roh Kudus, peran Tuhan yang membantu aku tuh kayak ya udah jangan menyerah gitu, karena di orang Kristen kan ada namanya pengharapan ya teman-teman dan Novel. Jadi itu yang membuat aku fighting untuk hidup, karena ya itu aku memiliki iman dan pengharapan dalam Tuhan melalui Roh Kudus juga. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin nih tentang grafik perjalanan my worship journey-nya aku. Nah, di sini kalau kita lihat di halaman satunya, aku tuh grafiknya itu ada tulis dari kejadian 1 sampai kejadian 8 atau di titik-titik tertentu yang udah aku tulisin di formatif. Nah, di sini aku ada di sumbu X-nya itu, aku tuh artinya per titik-titik atau per titik kejadian yang menurut aku, oh ini nih memori yang pas, yang buat aku ceritain ke teman-teman. Nah, kalau untuk yang di sumbu Y, itu tuh persenan seberapa besar sih kemungkinan tentang kedekatan aku sama Tuhan atau imannya aku sama Tuhan. Nah, di sini kalau kita bisa lihat naik dari titik 1 sampai titik 6, tapi ternyata dari titik 6 ke titik 7 itu turun drastis, dan kemudian dari titik 7 ke titik 8 tuh agak sedikit naik. Nah, di sini fokusnya aku tuh bakal ngejelasin tentang titik yang bagian ke-6 sama bagian ke-7. Apa sih itu yang titik ke-6 dan bagian ke-7? Nah, kita lihat nih ya, kita buka yang ada di bawahnya, grafik dan pembahasan my journey. So,
Di titik ke-6 itu aku kasih temanya adalah berkorban ya, iman dalam Kristus Yesus. Jadi masa terjadinya ini waktu masa zaman Covid. Jadi waktu tahun 2019-an mungkin sampai tahun 2021 awal kayaknya. Nah, di sini pokoknya aku tuh bener-bener dari pelayanan, aku tuh bener-bener kayak ngikutin KKR online, walaupun secara online gitu aku bela-belain. Terus aku pelayanan di gereja juga dan segala macam, dan aku merasa sangat deket banget sama Tuhan karena aku bener-bener so on fire itu buat nyari Tuhan gitu. Apapun itu, misalkan pelayanan di gereja bener-bener bisa full seharian di hari Minggu itu karena memang aku pelayanan gitu, bukan karena aku sombong atau gimana, tapi memang karena pada masa itu tuh aku tuh kayak pengen banget deket gitu sama Tuhan, haus banget sama yang namanya nih makan rohani nih, pengen banget gitu, pokoknya pengen melayani aja gitu. Pokoknya ya di titik itu aku merasakan seberapa excitednya aku, bener-bener se-excited itu untuk menjalani hidup, untuk fighting sama Tuhan dan segala macam. Oke, untuk di titik ke-7 aku tuh kasih temanya sibuk dengan hal duniawi. Nah, ini tuh masih terjadinya sekitar tahun 2023 sampai 2024 awal ini. Nah, kenapa sih alasan grafik aku tuh langsung menurun secara drastis dari yang awalnya on fire banget, yang kayak di titik 6 aku bilang itu tuh sekitar 95% dan menjadi 40% menurut aku. Itu kan drastis banget ya teman-teman. Nah, salah satu faktornya adalah karena aktivitas aku pada setiap harinya. Memang pada awalnya, pada saat di titik 6 nih, ceritanya aku kan membara banget nih tentang pelayanan, tentang kedekatan aku sama Tuhan. Pokoknya aku pengen deket banget sama Tuhan. Tapi ternyata itu salah juga teman-teman, terlalu banyak aktivitas yang ngebuat aku tuh justru menjauh dari Tuhan. Mungkin awalnya pelayanan, cuman pada akhirnya misalkan nih aku ikut kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah atau di luar gereja yang membuat aku juga akhirnya kecapean. Dan semakin besarnya usia dan menambahnya kelas kan aku juga pulangnya semakin sore, dan aktivitas aku juga semakin banyak, makanya kenapa aku juga kurang waktu nih sama Tuhan. Belakangan ini tuh pokoknya setelah pulang sekolah pasti misalkan ada rapat dulu atau misalkan ada kerja kelompok dulu sampai begadang, sampai tidurnya subuh segala macam, yang ngebuat aku tuh kadang lupa sama Tuhan gitu. Sebenarnya bukan lupa sih, cuman lebih ke arah ya udah karena aku capek jadinya aku langsung tidur gitu. Jadi misalkan nih begadang ngerjain tugas, udah habis tutup laptop udah aku langsung tidur. Jadi aku nggak doa dulu sama Tuhan, dan mungkin aku tuh cuma doa sama Tuhan waktu makan doang, waktu bangun pagi aja. Kadang kalau misalkan aku telat bangun gara-gara aku tuh lembur malamnya, aku juga doanya tuh ya udah di perjalanan gitu kan. Jadi kayak nggak mempersiapkan waktu yang terbaik gitu loh untuk Tuhan. Dan aku ngerasa beda banget sama waktu aku zaman-zaman Covid, karena di zaman-zaman Covid tuh benar-benar aku tuh mencari Tuhan banget, sedangkan di masa sekarang tuh kayak aku tuh terlalu sibuk dengan aktivitas yang sekarang aku lakuin gitu. Nah, tapi untungnya di titik 8 kan aku udah mulai lagi sedikit naik, karena sekarang aku juga udah mau berusaha buat dekat lagi sama Tuhan, karena aku sadar sebenarnya kalau aku tanpa Tuhan tuh aku juga bukan apa-apa, karena aku ngerasa aku lemah banget pada zaman sebelumnya sampai sekarang sih, kayak ngerasa masih ada yang kurang gitu, kurang keisi yang ada di hati. Jadi ya aku mau semakin hari semakin berkembang, makanya nanti di titik 8 aku agak sedikit naik grafiknya, karena sekarang tuh aku lagi menuju biar aku tuh berkomitmen lagi nih buat semangat, buat on fire lagi sama Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih alasan aku untuk memilih titik 6 dan juga titik 7 dibandingkan titik-titik lainnya? Nah, alasannya karena memang secara pertama nih ya, karena memang itu drastis banget perkembangan atau penurunan dari kedekatannya aku sama Tuhan. Kemudian ya aku pengen cerita aja sih gimana kira-kira kendala atau hal duniawi yang kira-kira bisa nih ngebuat manusia tuh jatuh ke dalam dosa secara nggak sadar mungkin pada awalnya, tapi puji Tuhannya aku disadarin lagi kalau misalkan itu adalah sebuah kesalahan dari aku juga karena terlalu banyak aktivitas dan ya akhirnya melupakan Tuhan gitu. Nah, next teman-teman, ada langkah-langkah konkret yang aku ingin sarankan atau aku ingin lakukan
untuk kedepannya biar aku bisa jadi lebih baik juga dan lebih dekat sama Tuhan. Yang pertama itu tentunya bersyukur selalu atas kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan, karena memang kehidupan itu tuh perlu kita nikmatin ya teman-teman, tapi juga bukan menikmati dengan hal-hal yang di luar firman juga gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita selalu bersyukur, hati kita tuh selalu gembira, percaya deh pasti kita tuh ngerasa puas aja gitu dalam hidup kita, karena kita tuh ngerasa terpenuhi dengan kasihnya Tuhan kan. Nah di sini aku tulis enjoy guys and stay happy. Nah itu maksudnya aku. Kedua, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara berdoa, menyiapkan waktu khusus untuk berinteraksi dengan Allah setiap hari. Ini pasti banget pengen aku lakuin, karena benar-benar ini tuh salah satu cara yang manjur menurut aku untuk dekat lagi sama Tuhan. Mungkin bukan dengan aku sering ke gereja atau aku sering dengar firman Tuhan, tapi dengan sendirinya aku datang ke Tuhan itu merupakan salah satu cara yang paling oke banget menurut aku. Dan saran-saran dari orang-orang yang lebih senior daripada aku, yang lebih tua daripada aku mereka nyaranin aku untuk datang sendiri sama Tuhan, berdoa sendiri sama Tuhan, baca firman Tuhan sendiri. Jadi mungkin ini aku akan lakukan pada setiap harinya, walaupun mungkin secara bertahap ya teman-teman, entah itu bolong-bolong atau segala macam. Yang ketiga itu belajar lebih lagi untuk berserah kepada Tuhan. Nah, berserah mengenai segala kehidupan yang dialami, karena pada kenyataannya kita semua itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Oke, yang keempat, berusaha untuk mengetahui firman Tuhan Allah, sehingga apapun yang menentang firman-Nya saya akan berusaha untuk tidak melakukan. Contohnya misalkan kayak pemalas, aku tuh termasuk salah satu orang yang malas, mungkin karena kecapean juga kali ya, cuman ya termasuk malas, dan itu Tuhan kan kurang suka untuk sikap-sikap seperti itu. Jadi aku akan berusaha lebih lagi buat tidak melakukan hal-hal apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir itu mau berdampak bagi sekitar pastinya, karena contohnya itu kayak perkataan yang membangun, jadi nggak ada kata kasar, nggak ada ngeledek orang, nggak ada ngebully orang. Kedua, berperilaku yang membangun, jadi nggak boleh bete-betean lagi, nggak boleh kesel-keselan lagi, nggak boleh pokoknya perilakunya itu baik lah gitu. Dan terakhir, menjadi terang dan garam. Ini pasti tentunya sebagai orang Kristen kita juga harus menjadi terang dan garam, walaupun mungkin semua tahap-tahap dari langkah-langkah konkret ini tuh bakal susah banget buat aku lakuin, tapi percaya kalau misalkan aku punya niat sendiri dan aku berserah kepada Tuhan dan aku tunduk sama Tuhan, pasti Tuhan mau tolongin aku buat ngelakuin segala hal ini, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bukan? Dan aku akan lanjut ke kendala atau faktor-faktor nih yang aku alamin. Kira-kira apa aja sih kendala yang aku alamin selama my journey worshipnya ini gitu, atau hal yang menyebabkan menurunnya kedekatan aku sama Tuhan. Yang pertama itu ada dari faktor internal, tentunya karena dari kedagingannya aku, karena tentunya manusia itu juga nggak lepas kan teman-teman dari roh kedagingannya. Nah di sini tuh lebih dominan kedagingan aku dibandingkan roh kudusnya aku. Jadi kadang tuh ya lebih suka dengan rasa males, rasa nggak percaya diri, rasa insecure, rasa dan segala macam itu yang membuat aku terlalu banyak overthinking di kepala sendiri. Jadi kayak hidupnya tuh nggak damai aja gitu, padahal seharusnya kan kita hidup kita, dan Tuhan cuma tahu, Tuhan doang nih yang tahu hidup kita ke depannya gimana. Jadi kita sebenarnya juga nggak perlu khawatir kan untuk ke depannya gimana. Sebenarnya itu tergantung mindsetnya kita juga. Makanya kenapa aku bilang kedagingan, karena memang kedagingan itu kadang membuat aku yang kayak malas, insecure, nggak pede, suka minder. Pokoknya masalah-masalah kayak gitu tuh yang membuat aku tuh jadinya stuck sendiri di dalam beberapa belakangan tahun ini. Nah yang kedua itu ada faktor eksternal, tentunya adalah hal duniawi. Kayak yang sudah aku bilang tadi, aku tuh kendalanya karena aktivitas aku yang terlalu banyak, tapi aku juga belum bisa terlalu ngurangin yang gimana-gimana, karena aku jujur mengambil aktivitas yang memakai jangka waktu yang cukup panjang. Contohnya kayak OSIS, pelayanan di gereja, menjadi pengurus, dan segala macamnya. Jadi aku akan tanggung jawab dengan keputusan aku yang awal sampai akhir masa jabatan aku, baru mungkin aku akan rehat sedikit dan aku akan memulai kembali aktivitas aku. Walaupun mungkin beberapa aktivitas juga aku gak rehatin, tapi mungkin yang menurut aku yang kurang prioritas bakal aku rehatin sebentar biar tubuh aku juga istirahat dan mendapatkan istirahat yang cukup juga.
Oke, kemudian ada pengorbanan. Kira-kira jadinya pengorbanan apa sih yang aku lakuin di saat-saat masa ini? Nah, pengorbanan yang aku lakuin karena tadi aku juga udah bilang kalau aku tuh kayaknya juga nggak bisa ngorbanin waktu untuk sekarang, walaupun untuk sekarang aku juga maksain buat tetap berdoa sama Tuhan dan baca firman Tuhan dan menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Cuman itu masih on progress, jadi ini yang mungkin pengorbanan yang aku lakukan sebelum-sebelum ini dan sampai saat ini. Yang pertama itu ada tentang finansial. Jujur aku juga secara finansial mungkin terbilang ya cukup lah untuk setiap harinya. Namun juga aku juga kadang ngerasa kekurangan, tapi ya itu kita harus belajar bersyukur juga kan. Makanya kenapa di setiap persembahan, mungkin persembahan waktu gereja, persembahan waktu di sekolah, aku tuh bakal berusaha semaksimal mungkin buat oh yaudah aku mempersembahkan apa yang ada di aku. Jadi karena aku tidak bisa mempersembahkan waktu yang terlalu banyak, mungkin aku akan mempersembahkan si finansialnya aku ini, walaupun aku juga tetap berusaha untuk mempersembahkan waktunya aku buat Tuhan. Nah, kemudian finansial ini juga aku orangnya terbilang sebagai orang yang suka memberi orang sesuatu, entah itu barang, entah itu handmade-nya aku atau segala macam. Jadi aku tuh suka memberi sesuatu, atau bisa di love language-nya diartikan sebagai pemberi si kadonya itu atau receiving gifts. Aku tuh suka aja gitu kayak ngasih orang sesuatu gitu, karena ngelihatnya aku ngerasa kayak aku suka cita gitu kalau misalkan aku ngasih orang sesuatu gitu. Nah, kemudian yang kedua ada tenaga. Tentunya dari aktivitas-aktivitas yang aku lakuin kan aku juga mengorbankan tenaganya aku, makanya kenapa aku sering capek di rumah karena ya abis aku beraktivitas pada setiap harinya aku langsung tidur atau mungkin aku langsung ya tepar, dan itu yang membuat aku dijuluki sebagai putri tidur di teman-teman dekat aku, karena memang aku itu kalau misalkan ada waktu tidur pasti aku tidur, dan aku tipe orang yang sangat gampang untuk tidur. Jadi ya apapun kondisinya, seberisik apapun pasti aku tidur. Itu salah satu fun fact dari aku. Nah, kemudian ada nih, aku ada ayat Alkitab dan juga pokok doa yang bakal aku bacain juga ke teman-teman. Yang pertama itu ada ayat Alkitab. Jadi di masa-masa, pokoknya di antara masa-masa titik kelima sampai titik sekarang, kan itu aku udah mulai tuh mengenal sama Tuhan. Nah, aku tuh ada satu ayat yang benar-benar aku pegang dari dulu, dan ayat itu tuh gak pernah berubah, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Aku bacakan isinya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini tuh aku merasa terberkati banget teman-teman melalui ayat ini. Karena kenapa? Pada masa-masa aku cemas, aku tuh takut banget sama sekitar ini yang ada di dunia ini, ya Tuhan tuh kayak ngomong lewat ayat ini gitu, kayak ya udah kamu nggak usah takut karena kan ada Tuhan. Memang kalau misalkan aku berjalan sendiri aku pasti nggak bisa, tapi kalau sama Tuhan aku pasti bisa gitu. Untuk kedepannya aku juga sering overthinking, kira-kira bisa gak ya banggain orang tua, kira-kira bisa gak ya ngambil beasiswa dan segala macam. Tapi ya selama di perjalanan hidup aku, selama ada Tuhan, pasti aku masih ada cara lah untuk misalkan kalau aku udah masalah, pasti aku ada jalan keluarnya kalau sama Tuhan. Nah, dan Tuhan tuh aku percaya Tuhan tuh bakal rancangin aku tuh sesuatu yang indah untuk di masa depannya. Jadi aku akan tetap semangat untuk sesuai dengan rancangannya Tuhan, biar Tuhan juga berkarya dari hidup aku. Kemudian di sini ada pokok doa yang kira-kira aku bakal doain. Yang pertama tuh ada ucapan rasa syukur, kedua itu ada permohonan maaf, ketiga ada pengagungan nama Allah, ketiga ada permohonan atau kira-kira wishnya aku nih untuk kedepannya, dan terakhir ada ucapan terima kasih.